terus rajin dalam berangkat sekolah, rajin dalam belajar. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dimohon untuk ke depan. Kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Syukur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh kembali. Ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu ukhuwah. Ya, sekarang kita akan belajar tentang persaudaraan dalam Islam. Nah, di mana di dalam Islam atau orang-orang di Indonesia ini mempunyai berbagai macam agama. Ya, di antaranya ada apa aja agamanya? Islam. Terus ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Nah, di dalam Islamnya pun masih ada beberapa lagi. Ada NU atau Nahdlatul Ulama, ya. Ada namanya lagi As-Sunnah, ada Muhammadiyah. Pernah dengar tidak? Benar. Itu semua merupakan orang-orang yang mempunyai perbedaan meskipun masih satu agama. Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, ya. Nah, terus kalau misalkan yang berbeda agama itu sudah jelas sekali berbeda dengan yang beragama Islam. Tetapi kata Allah, perbedaan itu merupakan sebagai sunnatullah atau keragaman yang sudah Allah ciptakan. Nah, di sini perbedaan ini bukan untuk menjadi sebab terpecah belahnya umat, tetapi
nanti sebagai pemersatu bangsa, di mana semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah jelas ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Ya. Sebelum kita ke materi pembahasan, coba menurut pendapatmu pentingkah adanya persaudaraan dalam kehidupan ini? Penting tidak? Ya, penting ya. Kata Rasulullah, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya kata Rasulullah ini? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ada yang bisa? Ya. Kan kita nih, misalkan dari sekolah SD 2 Karangmalang, terusnya dari SD 1 Karangmalang juga bertemu di dalam suatu perlombaan. Boleh tidak berani? Tidak boleh kan? Nah, karena kata Rasulullah seorang muslim dengan muslim lainnya itu saudara. Maksudnya apa? Apakah saudara itu hanya yang satu perut, satu kandungan dengan ibu? Ya. Tapi kita sesama muslim itu maksudnya bersaudara adalah kita sesama muslim harus menjaga tali kerukunan atau tali persaudaraan yang bisa membawa sebuah persatuan. Yang ketiga, mengapa kita dianjurkan untuk memperkuat rasa bersaudara dengan sesama manusia? Kenapa ya? Nomor 3 nih, kenapa kita dianjurkan memperkuat rasa bersaudara sesama manusia? Kenapa sih? Dianjurkannya untuk memperkuat rasa bersaudara dengan sama manusia. Kenapa enggak adalah biasa aja gitu, kamu yang kamu, aku yang aku? Boleh tidak seperti itu? Tidak. Kita dianjurkan untuk memperkuat rasa bersaudara agar kita bisa mempererat tali persatuan biar tidak terpecah belah. Meskipun ada beberapa agama, ada berbagai agama, tapi kita tetap bersatu. Paham sampai sini? Paham. Ini sebuah pembukaan aja ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama apa? Siswa mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Oke, yang pertama siswa mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Jadi setelah belajar ini, kalian harus mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam itu seperti apa. Yang kedua, harus bisa apa? Ya, 1, 2, 3, dibaca lagi. Siswa mampu menjelaskan persaudaraan dalam Islam. Nah, setelah kalian mampu menjelaskan makna persaudaraan itu seperti apa, terus kalian juga diharapkan agar mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran ini ada 2 penilaian yang akan Ibu berikan kepada kamu semua. Yang pertama adalah penilaian kelompok. Di dalam penilaian kelompok di sini akan ada satu kekompakan. Kalau misalkan mengerjakan tugas kelompok, kalau hanya ketuanya saja yang mengerjakan, berarti yang lainnya tidak akan mendapat nilai. Dan kerjasamanya, bagaimana kerjasama menyelesaikan soal yang ada dalam kelompok tersebut. Ya, terusnya dari pada saat presentasi itu performance-nya atau penampilan kitanya, apakah hanya senyum-senyum aja atau berkontribusi menjawab pertanyaan. Ya. Terus yang kedua ada penilaian individu. Dalam penilaian individu ini real menilai pemahaman kamu terhadap materi yang sudah Ibu berikan. Ya. Oke, dan dalam pembagian kelompok ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan semuanya ambil satu bungkusan kertas. Satu aja.
Link yang paling atas yang Ibu kirim. Kelompok 2 juga begitu. Silakan link paling atas, link YouTube. Link YouTube yang paling atas. Ya. Ya, kelompok 3 pun demikian. Silakan dibuka link YouTube-nya yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Ya, silakan. Silakan kalian amati semuanya. Silakan diamati ya. Bisa kedua semuanya. Yang atas. Silakan diamati. Amati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Tadi pertanyaannya apa dapatnya? Apa penyebab utama perkelahian itu terjadi? Ya, jawabannya apa? Konflik antar individu yang kemudian meluas ke kelompok atau ke sekolah. Ya, setuju enggak jawabannya? Setuju. Yang tadi dalam video yang kalian amati adalah tentang perkelahian antar individu yang kemudian meluas ke kelompok atau ke
Pasir ada. Iya, perhatikan dua semuanya. Silakan yang mau buka siapa? Amin dari kelompok 2 gitu. Ayo sini. Pasir. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya dapatnya apa tadi? Ya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap sesama manusia? Kita lihat dari jawaban kelompok 2 nih, jawabnya apa? Saling tolong menolong, saling mencintai, Ya, kata kelompok 2, kita sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong, saling mencintai, saling menghargai, dan saling menghormati. Betul apa tidak? Setuju tidak jawabannya seperti itu? Jadi kita sebagai sesama manusia tidak boleh saling bermusuhan. Apalagi sesama teman itu saling membuli. Boleh apa tidak? Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Paham ya? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa yang mau? Yang kamu duduk sini. Ya, sini diam. Ya, silakan. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya apa? Ini ya pertanyaannya ya. Bagaimana yang pertama dijelaskan tentang sebuah perkelahian tersebut? Gimana pandangannya? Perkelahian merupakan salah satu perilaku yang sering terjadi di kalangan remaja dan pelajaran perkelahian dalam Islam. Orang-orang yang bertakwa diperintahkan untuk mendidikkan mengendalikan amarah. Paham tidak apa yang dimaksudkan dari kelompok muda? Di dalam pandangan Islam ya, berkelahi itu tidak boleh. Orang yang bertakwa disuruh untuk mengendalikan amarahnya atau emosinya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3?
artinya persaudaraan karena sama-sama agama Islam. Mau itu dari kalangan Nahdlatul Ulama, mau dari Muhammadiyah, mau dari As-Sunnah, semuanya tetap bersaudara.